Martial Peak Bab 781 Arena Kematian. Arena Kematian adalah fitur terbesar dari Kota Pasir. Banyak karakter berkuasa dari seluruh penjuru wilayah iblis akan melatih petarung atau menangkap budak dan mengatur mereka untuk bertempur hidup atau mati di arena kematian. Tidak ada aturan atau batasan. Selama mereka adalah anggota dari ras iblis, mereka berhak untuk ikut dan berpartisipasi. Karena ras iblis umumnya kejam dan haus darah, secara alami ini tidak diragukan lagi membuat mereka semua tertarik. Mereka bisa menikmati pertarungan berlumuran darah ini sambil juga berjudi dan mendapatkan batu kristal, jadi arena kematian cukup populer, dan karena alasan ini Kota Pasir bisa mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dan persediaan sepanjang tahun. Di antara 4 jenderal iblis, Sueli tidak diragukan lagi adalah yang terkaya. Yumo memberikan penjelasan sederhana tentang arena kematian kepada Yang Kai lalu pergi. Dengan tidak ada hal yang bisa dilakukannya semalaman ini, Yang Kai hanya menyesuaikan dirinya dengan kondisi puncaknya. Keesokan harinya, pada siang hari, Yumo datang lagi dan membawa Yang Kai keluar. Meninggalkan istana besar, Yumo terbang menuju posisi tertentu di Kota Pasir di mana sebuah arena besar berbentuk cincin berdiri megah. Penataan tempat ini tidak buruk dan di tengahnya ada panggung raksasa yang dikelilingi oleh berbagai penghalang yang kokoh. Di sekelilingnya ada banyak kursi bertahap, dan saat ini kursi tersebut dipenuhi oleh penonton ras iblis yang sedang menonton pertarungan antara dua orang pembudidaya di panggung tengah. Kekuatan kedua pembudidaya ini tidak terlalu tinggi, tetapi pertarungannya cukup sengit, keduanya tertutupi luka berdarah, masing-masing saling melotot dengan penuh kebencian. Keduanya berulang kali menggunakan artefak dan keterampilan marsial mereka untuk menerjang, menusuk dan menebas lawannya, membuat tanah di sekitarnya menjadi berwarna merah tua. Ketika pertarungan akhirnya akan segera berakhir, kerumunan di tribun bersorak dengan riuh. Yang Kai menyaksikan seluruh situasi dengan tenang dengan ekspresi ketidakpedulian. Yumo menoleh padanya dan mencibir, saat giliranmu tiba, kamu akan melawan musuh dengan ranah kultivasi yang sama tapi tidak seperti dirimu, dia akan bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Saat ini kamu mungkin hanya bisa menggunakan setengah kekuatan sejatimu, jadi sebaiknya berhati-hatilah. Meskipun aku tidak peduli apakah kamu hidup atau mati, Nyonya berharap kamu bisa memberinya kekayaan, jadi sebaiknya kamu tidak mengecewakannya. Aku tahu, Yang Kai mengangguk ringan. Ketika mereka berdua tiba di sini, dari titik tertinggi di tribun, pandangan dingin melesat ke arah mereka. Yang Kai menoleh ke belakang dan melihat Sueli duduk di sana, dengan Anlinger berdiri di sampingnya. Ketika keempat mata mereka bertemu, Anlinger tidak bisa menahan keinginan untuk memanggil Yang Kai, tetapi Sueli segera menatapnya dengan tegas. Menerima peringatan senyap ini, Anlinger tidak berani mengatakan apa-apa, dan Yang Kai juga menggelengkan kepalanya, memberi isyarat kepadanya bahwa dia tidak boleh bertindak gegabah. Setelah tiba di arena kematian, Yumo membawa Yang Kai ke terowongan bawah yang remang-remang dan berjalan masuk. Setelah tiba di ujung terowongan, cahaya redup bersinar dari depan, dan jalan menuju ke bagian dalam arena kematian muncul. Sekelompok bawahan Sueli sedang menunggu di sini dan ketika Yumo tiba, mereka semua dengan hormat menyambutnya. Tuan Yumo, apakah bocah manusia kecil ini yang akan bertarung kali ini? Tanya seorang pria berkulit kuning. Ya, pengumuman telah dibuat dan taruhannya sudah ditetapkan, Yumo mengangguk ringan. Pria berwajah kuning itu mencibir saat dia menyapu matanya ke arah Yang Kai, terkekeh pelan, nak, tetap waspada, lawanmu bukanlah orang yang bisa dianggap enteng, dia sudah menang 3 kali karena dia kebanyakan pembudidaya di alam yang sama bahkan tidak bisa bertahan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Nah, cobalah untuk tidak mati terlalu menyedihkan di luar sana. Kita akan membicarakannya lagi apabila dia mampu bertahan senilai waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Yang Kai menjawab dengan acuh tak acuh, tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Ho, pria berwajah kuning itu terkejut sesaat sebelum dia mencibir lagi, dari mana bocah kecil ini berasal, bertingkah sombong. Hah, kakek di sini ingin melihat bagaimana kamu berencana untuk membunuh lawan kamu dalam waktu yang berharga itu. Yumo juga melirik Yang Kai dan mendengus dingin, jelas merasa Yang Kai membual tanpa malu-malu. Meskipun dia secara pribadi telah menguji kekuatan Yang Kai dan tahu bocah manusia ini tidak biasa, sekarang ini yang terakhir hanya bisa menggunakan setengah kekuatan penuhnya, bahkan hanya untuk bertahan hidup saja akan dipertanyakan. Adapun berbicara besar seperti itu, Yumo mengira Yang Kai hanya melampaui batas dirinya sendiri.
Yang Kai tidak lagi mengatakan apa-apa dan hanya menunggu dengan tenang. Di dalam arena kematian, pertarungan antara kedua pembudidaya sudah mencapai kesimpulan. Satu orang telah dipotong-potong, yang lainnya lumpuh. Beberapa orang langsung keluar dan membersihkan panggung. Pemenangnya sekarang menjadi sampah yang cacat, jadi setelah berkonsultasi dengan penyelenggara arena kematian, kru pembersihan, yang jelas terbiasa menghadapi situasi seperti itu langsung membunuhnya sebelum membuang mayatnya. Saat darah membasahi tanah sekali lagi, sorak-sorai kembali meletus dari tribun. Setelah menunggu pembersihan selesai, Yumo menoleh ke arah Yang Kai dan mengangguk, sekarang giliranmu, ingat apa yang dikatakan Nyonya kemarin. Ekspresi Yang Kai tetap acuh tak acuh, hanya menerima topeng yang telah disiapkan Yumo untuknya, menutupi wajahnya, dan melangkah maju. Dari jalan di sisi berlawanan dari panggung, pria lain perlahan keluar juga. Pria ini bertelanjang dada dan memiliki otot besar yang beriak, seluruh fisiknya sepertinya mengandung semacam kekuatan penghancur. Sebagai perbandingan, Yang Kai, yang tingginya lebih pendek tampak agak kurus. Saat pesaing ini mendekat, niat membunuh muncul darinya seperti badai yang dahsyat, tampaknya ingin merobek anggota tubuh Yang Kai hanya dengan auranya saja. Namun, Yang Kai tetap tidak tergerak, seperti karang berumur 10.000 tahun. Ketika niat membunuh menyerangnya, seolah-olah itu menyibak dengan sendirinya dan mengalir melewati tubuhnya. Catatan, menyibak berasal dari kata sibak yang berarti membelah atau terpisah ke arah kiri dan kanan. Tinggi di tribun, banyak orang menunjukkan pandangan tertarik berpikir pertarungan hidup atau mati ini pasti sangat mengasyikkan. Anlinger, yang berdiri di samping Sueli, juga diam-diam menggenggam tinjunya dan menyaksikan dengan gugup. Sesaat kemudian, kedua petarung berhenti dengan jarak kurang dari 10 meter dan saling menatap. Pria kekar di seberang Yang Kai juga tampaknya adalah anggota dari ras manusia yang tidak beruntung yang sudah ditangkap oleh ras iblis. Menurut Yumo, sebagian besar pembudidaya yang memasuki arena kematian adalah tahanan seperti Yang Kai. Untuk menyelamatkan hidup mereka sendiri, mereka memilih untuk bertarung di sini. Yang lainnya telah mengambil inisiatif untuk mempekerjakan diri mereka sendiri kepada Master Ras Iblis yang kaya raya khusus untuk berpartisipasi di arena kematian, menggunakannya sebagai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dan status. Yang lainnya lagi secara khusus dilatih oleh pembudidaya tertentu untuk tujuan khusus bertempur di sini. Tidak peduli apa alasan mereka memasuki arena kematian, pada akhirnya hanya ada satu tujuan, membunuh musuh. Nak, meringkuk di balik topeng, apa kamu terlalu malu untuk menunjukkan wajah aslimu pada orang lain? Hah, jika kamu berlutut kepada aku kakekmu, bersujud 3 kali, aku akan memberimu kematian tanpa rasa sakit. Pria berotot itu berteriak, suaranya seperti guntur yang menggelegar, menyebabkan telinga Yang Kai berdenging. Teriakan pria kekar itu tidak hanya dimaksudkan untuk mengintimidasi Yang Kai, itu juga berisi serangan divine sense yang halus. Jika pertahanan laut pengetahuan Yang Kai lemah dan serangan divine sense ini berhasil mempengaruhi jiwanya, dia akan langsung kehilangan semua keinginan untuk bertarung dan akhirnya akan ditekan oleh lawannya, bahkan tidak akan bisa melawan. Namun, trik tingkat rendah seperti itu jelas tidak akan berhasil melawan Yang Kai. Auranya bahkan tidak terpengaruh saat dia hanya menatap kembali ke arah pria kekar itu dengan acuh tak acuh, perlahan memeriksa tubuhnya saat mengedarkan trukinya. Berkat Yumo, kecepatan sirkulasi truki Yang Kai saat ini sangat berkurang, dan kecepatan reaksinya sendiri menjadi jauh lebih lambat. Tanpa mengangkat segel yang dipasang padanya, tidak mungkin Yang Kai mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tetapi Yang Kai masih merasa tidak akan terlalu sulit untuk menangani pria yang kekar ini. Nak, apakah kamu tuli? Pria berotot itu berteriak sekali lagi. Saat dia berteriak, pria kekar itu melihat sosok Yang Kai berkedip dan niat membunuh yang tajam dengan cepat mendekatinya dari samping. Mata pria besar itu memancarkan cahaya dingin saat mulutnya melengkung menjadi seringai provokatif tetapi tidak berusaha untuk menghindar. Asteris Hong Asteris. Sebuah suara gedebuk tumpul bergema saat pukulan Yang Kai mengenai tulang rusuk lawannya, tetapi pria kekar itu benar-benar tetap di tempatnya, tubuhnya sekeras pelat besi. Faktanya, Yang Kai lah yang merasakan sakit dari hantaman tinjunya yang mengenai sisi lain. Kekuatan pria kekar ini cukup bagus. Yang Kai segera menyadari mengapa lawannya mampu memenangkan 3 pertandingan di arena kematian. Pengalaman tempur dan kemampuan pria berotot ini jelas jauh melampaui apa yang dimiliki oleh seorang pembudidaya biasa. Jika tidak, dia pasti sudah lama mati di tempat yang ditinggalkan ini. Serangan awalnya tidak berpengaruh, bahkan tidak ada waktu bagi Yang Kai untuk mundur sebelum pria besar itu menyeringai dan membalas.
Pada beberapa titik yang tidak diketahui, pria kekar itu telah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memadatkan seluruh truki di tubuhnya ke dalamnya, dan mengayunkannya ke bawah tanpa ampun. Saat tangannya menebang, sejumlah besar truki meledak mengubah tangan pisau ini menjadi setara dengan serangan palu besar. Serangan ini bahkan belum tiba namun seluruh panggung arena kematian tenggelam dari tekanan, menunjukkan betapa mengerikan kekuatan serangan ini. Mata Yang Kai berkedip dan dia menanggapi dengan agak canggung, tidak bisa menarik tinjunya tepat waktu. Saat berikutnya, tangan pisau pria kekar itu memotong langsung ke lengan Yang Kai. Dengan suara yang tajam lengan Yang Kai patah dan terhuyung ke samping. Saat itulah Yang Kai berhasil mundur dan membuka jarak antara dia dan lawannya. Dari tribun, cemoohan pelan karena keterkejutan bisa terdengar. Para master dari ras iblis di awal pertandingan menyimpulkan dari topeng yang dikenakan oleh Yang Kai menunjukkan sikap ketenangan yang terakhir, dan mengira dia memiliki semacam kemampuan khusus, tetapi sekarang melihat lengannya patah dengan mudah, mereka jelas kecewa. Ah! Anlinger berteriak ketika ekspresi khawatir melintas di wajahnya yang cantik. Tatapan Sueli menajam saat dia menatap Yang Kai di bawah, sedikit menyeringai. Di atas panggung arena kematian, Yang Kai, yang lengannya patah baru saja mendapatkan kembali pijakannya ketika pria kekar itu bergegas di depannya, dua busur petir hitam berputar-putar di sekitar lengannya, memberinya penampilan yang ganas. Dari tubuhnya yang kokoh aura berdarah dan brutal meledak saat cahaya dingin terkonsentrasi di telapak tangannya. Segera, di telapak tangan pria kekar itu, dua bola energi seperti kilat hitam seukuran wastafel muncul, memancarkan aura membunuh yang kental. Kedua telapak tangannya menghantam Yang Kai. Gelombang cahaya meletus. Pria kekar itu jelas ingin membunuh Yang Kai dengan satu serangan ini. Yang Kai tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan di bawah tekanan petir hitam yang datang padanya dari kiri dan kanan, dia bahkan tidak bisa menghindar. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya telah dipukul oleh telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi kekacauan yang menakutkan dan berdarah, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Ejekan dari tribun semakin keras. Yang ingin dilihat penonton adalah pertarungan berdarah, bukan pembantaian sepihak. Penampilan Yang Kai benar-benar membuat orang ingin mengutuk dan master ras iblis yang tidak beruntung yang telah bertaruh padanya tidak berusaha menyembunyikan ketidakpuasan mereka. Bahkan alis Sueli sedikit berkerut, ekspresinya semakin dingin saat ini. Dia tiba-tiba berpikir bahwa penampilan Yang Kai sebelumnya hanyalah sebuah kebetulan aneh dan kemampuan aslinya tidak begitu bagus. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa begitu menyedihkan di depan seorang pembudidaya di alam yang sama? Jika dia terus menerima serangan seperti ini, dia tidak akan bertahan lama. Sampah lain lagi. Sueli mendengus dingin pada dirinya sendiri, secara bertahap kehilangan semua minat pada Yang Kai. Bersambung.